Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zabrina Talita Anindya dengan NPM 2215061017. Saya berasal dari kelas PSDIA. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang terkait konversi mata kuliah untuk mata kuliah kawan sistem informasi pada program studi independen Bangkit Academy pada PET Mobile Development. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu program Bangkit Academy. Program Bangkit Academy adalah program pelajaran yang dipimpin oleh Google, didukung oleh Goto, Traveloka, Tokopedia, Deep Tech Foundation, dan Kampus Merdeka. Bangkit menghadirkan tiga PET, yaitu Machine Learning, Mobile Development, yaitu Android, dan Cloud Computing. Program ini mempersiapkan mahasiswa dengan keterampilan berbasis sertifikasi teknis yang relevan dengan kebutuhan industri teknologi Indonesia pada saat sekarang ini. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu kawasan sistem informasi. Kawasan sistem informasi adalah langkah-langkah untuk melindungi data dari pencurian, akses ilegal, dan kerusakan pada sistem informasi perusahaan. Perlindungan ini mencakup penggunaan perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi, serta data yang tersimpan dalam komputer. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi kawasan sistem informasi pada Android. Pada Android sendiri terdapat 7 implementasinya, yaitu ada enkripsi data user, yang kedua itu autentikasi token, yang ketiga itu penggunaan HTTPS, yang keempat itu izin akses aplikasi, yang kelima itu penerapan library authentication, yang keenam tidak ada hardcoded esensial, yang ketujuh ada bundling AAB atau yang bisa disebut Android Application Bundle. Yang pertama, pada enkripsi data user sendiri menggunakan self share preference. Self preference biasanya sering digunakan untuk menyimpan data seperti token autentikasi, preferensi user, atau status login. Seperti di sini, di sini share preference-nya menggunakan kelas user preference yang dimana menyimpan share preference-nya di data store. Di sini menggunakan fungsi seperti save session untuk menyimpan email dan token user, dan boolean jika bersifat benar, dan fungsi get session atau mendapatkan sesi untuk login yang mana mengambil data dari user model itu seperti kunci emailnya, email key atau token key, dan boolean login key-nya, dan menggunakan fungsi get token untuk mendapatkan token tersebut dari data store yang telah kita simpan sebelumnya menggunakan set preference. Oke, next. Yang kedua itu autentikasi token. Pada Android Studio itu biasanya adalah metode untuk mengamankan komunikasi antara aplikasi dan server menggunakan token sebagai bukti identitas pengguna. Token biasanya diterbitkan oleh server setelah pengguna berhasil login menggunakan akses endpoint API untuk membutuhkan otorisasi. Seperti bisa dilihat di sini, menggunakan interceptor untuk autentikasi tokennya. Di sini terdapat permisalan jika tokennya tidak kosong atau berisi token, maka akan melindungi token yang telah diisi sebelumnya, dan token ini bersifat random. Yang ketiga yaitu penggunaan HTTPS. Penggunaan HTTPS biasanya digunakan untuk memastikan keamanan sistem informasi dengan mengenkripsi data, menjaga penyandapan dan modifikasi, serta memverifikasi server untuk menghindari serangan. Hal ini menjaga kerahasiaan, integritas, dan keaslian data sesuai standar keamanan. Sini pada penggunaan HTTPS biasanya berada di API config, yang dimana berada di Get API Service, menggunakan HTTP login interceptor dan jaringan client, dan menyimpan API-nya. Yang keempat yaitu tidak ada hard-coded credential. Di sini contoh penerapannya pada Maps API Key yang biasanya tidak ada hard-coded credential ini berfungsi untuk menyembunyikan
Data-data yang bersifat penting seperti username, password, dan API key atau token. Di sini penerapannya itu pada Maps API key. Yang kelima adalah penerapan Library Authentication. Authentication memungkinkan single sign-on atau SSO, di mana pengguna hanya perlu sekali login untuk mengakses beberapa aplikasi, seperti bisa melalui akun Google atau Facebook. Jadi di sini kalau misalnya kalian ingin membuat akun baru, kalian bisa melogin menggunakan akun yang telah dibuat, bisa melalui Google atau Facebook. Biasanya digunakan untuk mengurangi beban manajemen kredensial dan meningkatkan keamanan karena kredensial user tidak tersebar di banyak aplikasi. Yang keenam yaitu bundling Android App Bundle. Digunakan untuk meningkatkan keamanan dengan memberikan kontrol yang lebih baik terhadap distribusi dan pemberian aplikasi serta pengelolaan upside-nya yang lebih aman. Ini juga mengurangi resiko kebocoran data dan kode yang berbahaya serta mempermudah penerapan pembaruan keamanan. Yang ketujuh yaitu pada contohnya itu izin akses aplikasi atau permission aplikasi, yaitu proses mengelola akses aplikasi terhadap fitur atau data sensitif di perangkat pengguna Android. Menggunakan sistem izin yang melindungi privasi pengguna dan membatasi aplikasi agar hanya dapat mengakses data atau fitur yang sesuai dengan tujuan user. Sini bisa dicontohnya itu pada aplikasi yang ini ada permission untuk mengambil foto dan berikut video dengan melalui akses kamera, atau di sini untuk mengakses Maps diperlukan permission terlebih dahulu. Oke, sekian penjelasan dari saya terkait implementasi keamanan sistem informasi pada Android. Saya mau maaf apabila ada kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.